Shalom, duo selamat berdapot lagi dalam program Bikongsi Sindatopa. Onuti atau dalam pelajaran Kis Mungdi bersama dua ku onuti panel oto ialah Puan Diwen, Halo, shalom. Puan Noia, Ya. dan Elder Aau. Yes. Koi akan membahaskan pelajaran Kis Mungdi dan onuti bertajuk Oni lagi didapot okunai. Jadi sebelum meneruskan pelajaran oto, doa pembukaan oto dan onuti akan dilayangkan oleh Puan Diwen. Ya, tak sama berdoa. Sama dapat dan syurga. Tapoti ko inang terima kasih tu ingan kenangan mengin peluang tu ko dak kayu dapat lagi dang hope media channel ti ya belajar in sinda ingan dang pelajaran selasabat ko dang anuti Tuhan biar ingan beserta do ko ngin Roh Kudus ingan tak mimpin ko buka utin buka minda ko agar ko memahami ani yang akan ko sampaikan tiak supaya bala pengojit dek sopa kani tungang puan kabar dan puan kebenaran dan tanon ingan saan kau Tuhan dan berkati lagi suap pun pelajaran yang nang kau tiak dan dia belajar kau Tuhan dan berkati lagi umat-umat ingan dek ketika ni dia ngojit no agar tungang jadi berkat dan penghidup ya Tuhan dan pokok lagi nya tungang kelingah keselamatan dan mengin ingat duka itu. Terima kasih atas segala demo ingin duka suatu kai mohon dan anot dengan Yesus Kristus jadi juru selamat kai. Amin. Amin. Oke, terima kasih Nudu Puan Diwen yang telah melayangkan doa pembukaan Sanoto dan Unuti. Jadi, oto akan ninggak pelajaran oto, pelajaran Smongdi. Tajuk NOT, apa lagi yang aku perbuat ataupun oni lagi dia dapat aku naik. Oto ninggak ayat hafalan oto dan Unuti, ialah dalam buku Yohanes Momoy ayat taruh pujuk. Dati nang dengan demikian Pilatus pun berkata kepadanya, "Jadi adakah kamu seorang raja?" Yesus menjawab, "Betul katamu. Aku seorang raja. Aku dilahirkan ke dunia untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Sesiapa yang memihak kepada kebenaran mendengarkan suaraku." Jadi dia jawab Yesus kepada Pilatus. Taka Pilatus bertanyakan, "Betulkah inganti raja?" Jadi otak akan mengupas pelajaran dalam minggu ti yang akan dimulakan dengan di buah cerita. Okey, gini tulisan di dalam buku ataupun majalah guide yang menyebut tentang seorang pemuda yang ni nak kopot dali ti Adona Dennis. Takario alok gisit ti dia dalam keluarga di mana ia doi pingomai. Jadi ia mengangkat odak ni buah keluarga, okey. Dennis ti sukup-sukup ia buui terhadap kerajaan ia pada masa no. Kerana ni Dennis ti telah dipisahkan daripada pingomai ti okey. Takar pingomai ti monam di mana tok ninggak tentera raja ti telah memisahkan ia dua pingomai. Jadi sehingga akhir hidup ia Dennis tidak lagi menemui keluarga no ti. Jadi ia puan bahawa raja no ti memisahkan ia dua pingomai kena ia rek ngeramat ia sebuah wabak penyakit di berbahaya ketika no ti. Pak Dennis ti ia sangat-sangat buui tuduk raja kena ia motoban ia bu sok pengomai ti okey. Jadi sedangkan tujuan raja no ti cukup paguh di mana ia anlek ngeramat Dennis ti daripada terlibat dengan wabak penyakit di berbahaya no. Jadi bogoknya di samah ko dak Dennis ti ia dia faham apabila seperti mana topak ti mau kidaan gotok bahawa ia melakukan sesuatu no ti merencanakan sesuatu no ti untuk memberikan keselamatan kepada otok manusia. Pak kadang-kadang bogok otok dak itu bisa yak dua keputusan ataupun rencana topak no. Sama seperti Dennis yang menyalahkan kerajaan ataupun raja ia ti yang menyelamatkan ia daripada wabak penyakit, tetapi oleh kerana ia terpisah dua keluarga ti ia membuatkan Dennis no ti cukup-cukup sedih dan ia buui terhadap kerajaan. Jadi inilah yang berlaku di dalam dunia adin, di mana otok melihat bahawa topak ti memainkan peranan ia sebagai seorang penyelamat, tetapi otok selalu menyoalkan tindakan topak no. Jadi itulah yang akan otok bahas dengan unuti. Okey. Setan dua bala askar mau sikian ke karakter topak ti dijauhin para malaikat dua alam semesta. Tok ni enggak. Setan juga mencuba Tuhan.
Pak di dunia ti hanya sedikit otok yang bisaya dan berfikir bahwa topak no ti merupakan nyaa di bona-bona nyayang, dua bona-bona peduli nuduk otok manusia. Jadi adin otok akan ngejit dan ondu minggu yang akan dibahaskan oleh Cikgu Diwen. Jadi otok ingin masa ti nuduk Cikgu Diwen. Okay, terima kasih untuk moderator tok. Karena minggu tu tok ingat tajuk yang nang Kristus adalah pemenang. Mana Kristus tu yang merupakan yang ada menang leh. Dan dunia ti ogi musuh. Osia dok musuh no. Yesus nang musuh no oleh iblis dek sebagai perampas ataupun penguasa dunia. Pak dek si bonane Raja alam semesta toti oleh odop Yesus adik. Dan Yesus mau ingin kemenangan tuduh otok manusia. Dan kejadian taruh ayat 95 mau rencana atau pak dan nang keturunan dayuk no akan meremukkan bak dan keturunan di pohon akan ya ini meremukkan tumit ini. Jadi Roja Yesus da dunia ti oleh melawat musuh dek setiap masa. Jadi oni apa dek tanon Alkitab mengenai iblis itu ataupun setan ti. Jadi dang Alkitab yang menggambarkan iblis ti to mit bogok mana ayat dek kilin to dan de mo tercatat dan sekolah sahabat ti mo ingin apa kumit taruh ayat de penting tadi dang Wahyu 92 ayat pri ya tanon nang bahwa iblis ti le ni naan penipu sejak dunia mula jadi. Dang Wahyu 92 ayat 9 ya tanon nang iblis ti ya pemfitnah dan penuduh topak dua umat topak de syurga. Dan kita luwe iblis ti ya penguasa dan merampas dunia ti dang Yohanes 92 ayat 30. Jadi oni dek tanon ayat ayat hafalan to jai dan Yohanes mengmoi ayat 37 tentang Roja Kristus dek belawat musuh penipu no. Jadi ini maksud Yesus no sebagai raja dan sebut tentang ayat to jai. Nang Alkitab ngajar bahwa iblis ataupun setan no yo penipu, pemfitnah, penuduh dan penguasa dan mau merampas dunia ti. Pak Alkitab juga mengajar nang Yesus no mau menang atas setan dan su hal. Jadi nang ayat hafalan tok no jaya nang Yesus ngaku nang odope obah mun ke dunia ti ataupun lahir ke dunia ti sebagai raja. Ngin kesaksian tentang kebenaran dan setiapnya ada berasal kebenaran enang akatnya ngojit senda iyo. Jadi yang kedua melalui salib. Maksudnya melalui pengobos Yesus dan tungku salib. Yesus mau bikin kebenaran doh kasih topak dek sempurna. Dan Roma talu ayat 25 dan 26 serta Roma 5 ayat moi. Dan dengan secara langsung itu mau menyangkal tuduhan setan. Ya. Jadi Yesus akhirnya ini musnahkan kerajaan iblis karena ya buat nang masa yo mau dietui. Dan Wahyu 92 ayat 92. Dan Kristus akan memerintah dunia ti adu-adu. Dan Wahyu 90 ayat 95. Mokok no oni sejak dia naik setan yang ia menyesatkan manusia leh. Yo tetap ya Allah. Kena kunci ina dati saat oto yole to tuntut kemenangan Kristus. Dua janji dek mau tawar yo dek tun koyu salib na uwe. Jadi inole dek ngangkut tanon dan Kristus no pemenang ya. Balik ke menderita to. Masih. Terima kasih Puan Diwen. Jadi otok mengojip topak ti merupakan kemenangan walaupun cabaran ataupun penderitaan no ti cukup ayu tetapi topak tetap mengalahkan suak-suak ni di munok ti. Jadi adakah otok perlu mempersoalkan tentang topak osi topak no ti? Jadi otok akan teruskan dengan ondu Isnen, pelajaran todang ondu Isnen dan semong match. You know, de adel duo obuah ngebenar
Jadi to teruskan dengan Puan Noya. Okay, terima kasih moderator. Di dang anuti atau mau belajar mewujudkan ada mau nang Puan Tibentie bahwa atau Modi duduk dengan yang adil dan yang membenarkan. Benda adil de abuah ngibonal in kata sinatan. Di mata ningat dano inang kerajaan Kristus sentiasa yang membatalkan kerajaan setan sebab dia suka ningat andi nai setan. Mata ningat dang ni Yohanes taruh ayat moi yang Yesus Yesus tang sebab noh le nah onak topak no yang binasakan kerajaan iblis. Jadi yang musnah iblis dan berkuasa atas pengobos. Mata ingat dalam Ibrani 2 ayat 4. Pak kekalahan musuh berlaku dalam 2 peringkat. Peringkat kini yang melalui pekerjaan salib. Yesus mengangkat dakwaan fitnah setan. Mokokno kerajaan setan 2 kerajaan akan binasa si punuai. Jadi oni de tanone dang petikan Roma taruh ayat taruh na 26 danok bogok maksudnya ay nang tentang cara Kristus mengalahkan dakwaan setan nang suaknya ada berdosa nang doi tia kemuliaan tepat gitu di pak topangin kasih karunia yo de percuma dan Kristus olan kedamaian yo tanon keadilan yo dengan kobos de salib sa yo ngibonal manusia. Jadi musuh ataupun setan yo dakwa nang topa dia si punuai bona do pinyoot. Pak Yesus ngin kesaksian de utama kebenaran do kasih yo de nai melalui pengobos yo de salib. Jadi mo taninga dang Ellen White Desire of Ages dang halaman 760 dan nang selepas Yesus kobos na setan mo ninga nang penyamaran yo mo dibuka obuh puan ada nyara bogok deh. Jadi yo mo tanon odabe nanti sebagainya ada pengabos. Ngabos anak tepak nih yo mo kaku yo kaku ataupun yo misah odabe so pimasi makhluk surga. Jadi oni hubungan dati nanti ngadang Wahyu semang 2 ayat semang 2. Nang ataupun 2 kejadian taruh ayat semang 5 yang oni dak terang enangan petikanti ia tentang kepentingan kosmik berkaitan 2 alam semesta 2 kemenangan Kristus de salib. Tadi tanya yang sejarah penebusan ngin bogok bukti nang de meyakinkan bahwa topak sentiasa kloja sayo soon pimagu saat suoknya Alkitab tanonang topak sentiasa naik kloja de paling paguhe adil bonar punuh kasih sebab ogi olanda bogo edemo sidianya saan iyo dang pertikaian de ayuti atau ningat dang ulangan taruh 2 dan bogo le ayat-ayat demo derang dang buk berjalan tu de onti. Okay, tak pari tu moderator tak. Terima kasih Puan Noya yang telah membahaskan isu dang onundik tie di mana yang diadil 2 obuah ngibonal. Jadi dah nak tak ninga kuasa topak tie doi limit ataupun doi batasan sedangkan yo sanggup kobos tie saan untuk manusia. Tetapi masih juga manusia mempertikaikan dan mempersoalkan pimaguh topak no tie. Okay? Jadi adin ngantuk teruskan sekali lagi dang nuti temugan Cikgu Diwen ataupun Puan Diwen tie dang unu Selasa membahaskan tajuk diadon nyanyian kekasihku. Okey, terima kasih. Moderator tak jadi atau ingat tajuk onu Selasa tentang nyanyian kekasihku. Topak mau bikiran penyoot 2 kebenaran iyo dan konflik kosmik ataupun pertentangan kosmik ya. Kadang-kadang atau ogi sikian, oni naik topak dia naik kalau jadak lebih paguh lagi supaya yo tapot kangan ataupun hapuskan kejahatan ataupun dosa-dosa di dunia ti. Pak datik teninga dan konflik kosmik yo tanon bahwa topak bertindak kuat ino nemoni ngan yo ngin peluang ataupun dan ngin kebebasan
serta ia menghormati kebebasan dan ingin ia tuduh umat manusia supaya umat manusia tapon naik pilihan dan mokok ia naik pilihan tiap sama ada nak iblis ataupun nak Yesus dan mokok no ia mau tapon mengembangkan kerohanian ia secara maksimum dan dak kedua ia nuna nenangnya hukum moral ataupun peraturan-peraturannya belawat kau dak ada mau belajar tu dak pelajaran dek minggu lepas ya. Jadi yo ngin masa memang yo puat nang topai akad menang pak yo ngin masa pakai yo belawat tene. Yo lengan dia kakuat terus kejahatan ni. Dan konteks konflik kosmik sebagai sifat topak ti. Jo kata pot nak selesaikan pakai ni denang yo tanon kasih yo tuduk umat manusia. Dan Yesaya 5 ayat ni nogpat ya ayat ni nogpat bogok penyikit dia de tapoto ninga dang ayat-ayat ti pak tomit nang osi odo paladang anggur no duo osi odo pa nya ade kaku kobon anggur no de oni de penting de tapot oto ninga tuduk tindakan nya ade kaku kobon anggur ti tuduk kobon anggur dari ngan dang ayat-ayat notie Yesaya nglagu nanang belagu saat kekasih yo. Osi adep kekasih Yesaya ti yo le kobon anggur. Pemile kobon anggur no yo le odop topak. Dan kobon anggur no ini menggambarkan umat topak ataupun otok manusia. Jadi dan ogi kita nondang Yeremia 2 ayat 20 nang namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan sebagai benih yang sungguh murni betapa engkau berbuah menjadi pohon yang berbau busuk pohon anggur liar ini dati topak mau puluh anggur no biniak ni pakai biniak dah pagu ya mau jaga anggur de kobor no tie ne pak ani nang yo jadin tongon de modua jadin anggur de liar jadi nuna ayat no tie to pak monai sua oni de patut sa anggur de kobor no tie tumbuh dengan pagu kona kobon no sepatu tengin hasil de pagu ne pak sebali yongin hasil tongon de liar ataupun anggur de modua. Dan Yesaya 5 ayat talu topak mogan oda oto ngakip ataupun nilai yo dua kebun anggur yo notie. Dan ayat 4 nang topak ngin penyikir. Oni lagi dia naiku tudu kebun anggur kuti. Jadi dati tie mo toninga kebun anggur notie otok manusia do. Jadi oni lagi dia tapot to pandai tu du otok manusia ti supaya otok jadi umat-umat dek pagu. Doh kedi nang doh kedi ku kajon ko bon dek ngin buah anggur dek pagu. Oni pak yo ngin buah anggur dek masuap ini. No penyikiran. Jadi ketika otok ninga Yesus ngin asong yo sampai mo kobos tetun kayu salib yo. Ino pekerjaan dek paling pagu dek mo na Yesus anoto. Dan Yakobus sebagai korban saat dosa-dosa untuk manusia. Oni insinait ya ina oni lagi tapot ku nai tuduk kebun anggur kuno ini. Jadi iti ngin makna dek cukup tudup saat untuk manusia supaya atau natong pengobos Yesus tetun kayu salib dan atau akan sentiasa ya kali iyo supaya atau tapot jadi umat-umat dek pagu. Jadi enoh ya dek tungang kunerang jadi ku pari tudu moderator tu. Terima kasih sekali lagi Nudu Puan Diwen yang telah membahaskan isu dang ondu duoh no tie mengenai kebun anggur topak tie. Jadi danok tongojit pinikir di mana topak nak oni lagi dah dapat kunai ini. Apabila yo melihat keadaan onak-onak ataupun nyaan no dinyayang tie di mo cipta tie pak yo mau berubah menjadi nyaan dijaat. Yo no otok manusia. Jadi sekira waktu letakkan odok to tie sebagai pengoma ataupun sindok sama dia mempunyai onak. Dan otok sebagai sama tie ataupun sindok tie tentu sekali otok laan le mempunyai onak di pagu. Di menurut kata pakai sebalik yang berlaku sama seperti yang berlaku di dang
zaman Alkitab di mana topak ti sungguh-sungguh yo sedih kena bogok leh penderitaan yang dialami oleh manusia no ti akibat daripada dosa yang yo munai ataupun su atau nai ti. Okay? Jadi dang onu Rabu ti oto akan ngojit lagi sok puan no ia yang akan membahaskan tajuk perumpamaan Kristus mengenai kebun anggur. Jadi tok ngin masa tinuduk puan no ya. Okay. Terima kasih moderator Puan Mori. Jadi mau tanya adang anu rabuti yan ang perumpamaan Kristus mengenai kebun anggur. Kebun anggur tepuan oni kebun anggur tie dan osip kepunyaan kebun anggur tie yo topak ini milik kebun tie dan kebun anggur tie mau tanya adang Matius 20 dati yang perumpamaan tentang kebun anggur. Yesus sambung sok cerita dan Yesaya mau buah nang ada Puan Diwen tie yang yo kaku cerita yo no ini tanon tentang watak dua tindakan yang ada kaku kebun anggur dua kebun anggur iyo. Jadi mau tanya anak Matius 10 ayat 30 nog 30 pi ya tanon oda atau natong oni penyikian Yesaya adang ayat adang Matius 5 ayat 4. Jadi oni lagi daya naik iyo selain sok de mau naik yo dati merujuk tuduk Kristus. Yesus mula so Yesaya 5 tentang pemilik kebun anggur dua anggur. Jadi Yesus sambung nang mukok no ini yo sewa kebun no tudu nyaa yo sewa tu nyaa. Lalu yo odi tu tempat da juwa ataupun tempat da bokon dak mesti sepuni ayat taru nang pak nang bila pemilik kebun no anggur no tie pait hamba yo ataupun para nabi-nabi dan naik pelajaran dunia tinu zaman kitab dua sido yang yo pahit baranti bala penyewa kebot na tiye nang yo dua nya ada bokon ulang dek pelajaran muti yo manang yo memupu hamba ada nog nanti yo ngabos hamba ada mono. Jadi dalam itu puni ayat 34 nag ayat 36 dano tiye to nga yo nang akhir na pemilik kebot na tiye mo pahit lagi onak yo sebab yo le Yesus. Dia rasa yo sebab yang nyaa dan mono akannya hormat tu anak yo, du anakku ini topak. Jadi mutanya adang Matius 20 ayat 7 yo nang bila penyewa dan mono meningak nang anak tuan kebot nok tiya mono kano yo menang aduh ini. Jak tok tulkum ini. Tok ngabos anak pemilik kebot noh ini. Sa tok tungang mit harta pusaka yo ini. Ino nya ano iti yang takaya masaya mo tulkup. Bila ada pada mo takap anak nga naku kabot na tiye pemilik kabot na tiye saat ino le nang iyo mo taban luwah yo mo tolan ke sopa lalu yo mo ngabos anak na tiye. Dak Matius 10 ayat 20 nag tarupi. Jadi oni lagi datapot yo nai. Yo sama cukup mengasihi oto sampai yo ngin anak yo de tombo. Dan Yohanes taruh ayat 9 doi atau dari tepuan dano. Jadi moto ninga kedang konflik kosmik ti dapat selesai pakai kuasa ilahi ataupun kuasa topak yo memerlukan demonstrasi dan lebih lagi tuduh umum. Demonstrasi ti mo tanon kerja Yesus dan Roma taruh ayat 25 nog ayat 26 yang Yesus no olan kedamaian. Yo ko bos desarep karena yo mo biar dosa takal masa yo alu bersabar. Dan Yohanes taruh ayat 25. Oni lagi tetapot atau mitiak sa tepak. Demo nyerah atau be kobos desaan atau. Sa yo tapot ngibonal atau tanpa yo mengorbankan keadilan dua kasih yo de cukup sempurna. Jadi peristiwa salib mo tanon bahwa tepak mo nai suwa oni de tapot yo nai. Nai ngani yo ya ngulang do hapus kejahatan tanpa yo musnah penyeot yo de sejati. Bila to ninga sarip oto akan kilin kesakitan do penderitaan demo toban dosa manusia tuduh Yesus. Betapa Yesus menderita karena dosa oto. Natong bahwa topak mau mencipta dunia do manusia dengan cukup sempurna dan pagu. Pak manusia naik dosa atau perkara jahat dan bertentangan dua sena topak. Umpamakan kebun anggur de tie de mau buah jaga dengan pagu paknin hasil de jahat hasil de mau dua hasil de masuk. Jadi Pak Kristus mau sanggup mun ke dunia tis yang kobos sesarip ngan yo yang nubus dosa manusia karena penyeot yo de tudu otok de cukup ayu.
Je ino leh de tungang kunerang dang anu Rabu. Jadi tok paling tudu moderator tak. Terima kasih Nuduk Puan Nok ya yang membahaskan tajuk dan unu taluh nuti perumpamaan Yesus tentang kebun anggur. Jadi teh mau nerang nuduk otok bahawa topak leh pemilik ataupun nyaa di kaku kebun nuti. Jadi batu ninggak nyaa di kaku kebun tentu sekali yolaan hasil di pagu. Pak kadang-kadang memang seperti yang berlaku dua kehidupan otok dan adin dan masa adin memang selalu otok ninggak sangat bogok pimuluh otok tie do yang menjadi ataupun yo akan modua ataupun yo akan rusak. Jadi noh reti watki wato ninggak perumpamaan tentang kebun anggur ti memberikan gambaran kehidupan otok pada masa adin ya. Jadi adin otok akan teruskan dengan undu Kamis pembenaran nama Tuhan ataupun ngibonar adon topak yang akan dibahas oleh Elder Aau. Jadi tok ngin masa ti nudu Elder. Okay, terima kasih moderator. Ingin peluang daku berkongsi saya topak le bertajuk ngibona adon topak. Berulang lagi to sebut dang buku Roma taruh ayat 25-26 nanti nang dang adon topak so kerja kuasa sama Anak dan Roh Kudus sebagai penebus kebenaran dua pinjau topak. Topak dibergantung kuasa dua sempurna no tanon nang tok-tok benar. Buat noge dang kitab Roma taruh ayat 3 ayat 4, 2 Yesaya 5 ayat 4. Oni de belajar to so ayat itu. Dati topak mau pikiran urah penyaut bahwa ia benar-benar adil. Ia akan ngibona atau dijauhin semuanya ada Bisaya. Atau ingat lagi dalam kitab Wahyu 95 ayat 3, 2 Wahyu 95 ayat 3 oni lagi de tanun tepat dan ia buat masa din tentang ngibona adon tepat. Takkan adon tepat mau buah pilu dua bona atau makirin bahwa tepat Yesus Kristus berkirin atau apa? Jatun kau salib naik kerja penubus yo. Dan penghakiman si bayu pimonog yo ke dunia. Topak matanon bahwa yo tok-tok benar tuduh alam semesta. Wano juga dan kitab di Korintius 4 ayat 5 nang ma yang hakim si bayu masa nog si bayu topak bangun ke dunia ya. Iyo mau tanon oni de bisukan dang opung dua de ogi dang otin manusia. Ya bikiran tile supaya tepat. Warna juga di tanon kitab Filipi 2 ayat sebong di tanon nang so adon Yesus su alam semesta ngaku nang benar dua sempurna. Wat noh ger nya ade obah tebus pada tepat nang Yesus Kristus no betul tepat. Nanti pada itu mereka. Jadi terima kasih untuk Elder Aau ya yang telah membahaskan pelajaran dan menduki pateti ngibonar adon topak ti. Jadi otot faham dan bahwa topak ti doi adon topak di lebih ayu so adon topak. Jadi ia merupakan Tuhan yang betul-betul penyayang ti ya. Tok ninggak doi didapat lawan adon iyo ti. Jadi otot kenal topak sebagai pencipta atau sebagai penyelamat atau jadi inoleh adon topak di sangat berkuasa. Jadi adin atau akan teruskan dengan ondu Jumaat ya. Dan ondu yang terakhir dan pendalaman ataupun ya rangkuman atau dan atau nulap lagi pengetahuan atau tentang osi topak ti. Jadi ane di membingungkan atau dan masa adin dan pemeliharaan ataupun cara topak ti memelihara atau dan dunia ti akan menjadi semakin ondu semakin jelas lagi.
Jadi itulah kena paguh untuk belajar setiap minggu ataupun setiap pelajaran. Itu supaya dapat nerang lagi paguh kepada setiap otok ya. Jadi hal-hal di doi tok faham jadi otok akan faham ataupun otok akan kilin jawapan Okey. Jadi misteri kasih karunia akan terungkap di jauhin suak-suaknya hati ya. Bukan ni naan jadi akan faham ataupun bukan ni naan jadi akan ngojit, tetapi suak-suaknya adang dunia ti akan ngojit dan faham. Jadi takal tenang pikiran otok ti sangat terbatas ya. Pikiran manusia memang sangat terbatas. Ti hanya dapat tok kilin oni yang membingungkan, tetapi pada masa hadapan otok ninga keharmonian akan kelihatan ya. Ia akan jadi sungguh indah dan sungguh sempurna melalui topak ti. Jadi dalam erti kata lain, suak-suak penderitaan dia alami tak onuti akan bertukar menjadi suatu sukacita yang sangat besar. Okey, dipunuak dengan kemuliaan. Itulah janji topak tudu otok dalam buku tulisan Ellen G. White dalam buku Testimonies for the Church. Jadi datik terdapat ingat gambaran bahawa topak noti sukup-sukup yohnya yang untuk manusia. Okey. Bogok penyikian diogi dan pikir kira tok pakai bogok ke penyikian ti dia dapat untuk bincangkan. Okey, dan untuk dapat kalik jawapan untuk secara personal. Jadi persoalan nomondik datik ogi ke ingan yang rasa bingung dan memahami pemeliharaan topak nudu otok. Watki tak dapat rasa terhibur mengetahui bahawa suak onik ataupun suak hal di kodak ti ogi penghujungnya dia akan menjadi sangat jelas pada masa-masa mendatang. Ida kati perkara disukup tok kajon selama itu. Okay? Itulah persoalan yang harus tok bincangkan dan fikiran doktor sendiri. Persoalan yang kedua, batok ni ngak oni yang telah Yesus korbankan takayo jadi manusia dalam dunia ti. Jadi yo kobos ngane nebus dosa otok manusia. Jadi tok renungkan betapa Yesus titian nyayang otok sampaikan yo sanggup kobos. No penderitaan yang sukup-sukup ayuh yang telah dialami oleh seorang manusia. Jadi penderitaan kodak ti semata-mata untuk menyelamatkan otok manusia. Okay? Dan ayat yang terakhir kumit sebagai rangkuman pelajaran otok, ionoh dalam buku Yesaya 50 taluh ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Okay, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Pemikiran otak manusia titik sangat terbatas di mana otak selalu laan rek pikir nang topak titik doi kuasa. Tetapi suano adalah sebaliknya. Baton ingat topak titik dapat melawan oni-oni je yang menang atas segala apa-apa sahaja penderitaan. Tetapi manusia terus mempersoalkan kebesaran topak nanti. Jadi oni dia dapat tak faham tentang rencana keselamatan dan oni keh nilai pengorbanan topak titik ngan ngelamat otak manusia daripada dosa. Semoga suak-suak otak bisaya bahawa topak ti bona-bona peduli dua nyoot setiap otak nog adu-adu Jadi itu je pelajaran di dapat tok kongsikan di dalam minggu ti pelajaran Kis Mongdi ya. Jadi semoga suak otak mendapat manfaat tu diberkati oleh pelajaran yang telah kita kongsikan dalam minggu ti. Terima kasih dan semoga Tuhan memberkati. Sebayu tomokua atau ada Elder Aau untuk menutup dengan doa. Kejak tu berdoa. Topak sama kita dayu kuasa rek takhta surga. Terima kasih ayu duingan mogi bibaya dan dinok do koi mo kelakar sina ingan nang tipoti dan biar ingan terus lagi nuntun koi ingin lagi kekuatan tu koi supaya koi naik ani dia lebih paguh dunayam dia ringan dan ani di naik koi biar menok sesuai dan memujikan. Terima kasih ingin mau bibaya dan do kelakar koi tie dan ingin memuji doa koi pada ketika koi mau bersurai dan biar Tuhan bantu koi sama-sama biar koi dapat pujikan. Terima kasih suati dan ampun segala dosa kita Pak suati Yesus Kristus selamat koi. Amin.